Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita berikan kepada Allah Tuhan semesta alam. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah sebuah jalan. Sebuah ilmu yang melekat pada langit dan bumi, melekat pada diri manusia, menyatu. Manusia mengikuti fitrahnya, mengikuti jalannya, mengikuti ilmu dirinya. Seperti ikan itu mengikuti fitrahnya. Fitrah ikan itu hidup di dalam air. Kalau ikan itu berjalan, berenang itu di dalam air. Itu jalannya. Itu.
Ya. Di dalam air itu dia mendapatkan ilmu berenang. Dengan air itu dia berenang. Nah, itu ikan ini. Ya. Seperti harimau jalannya di hutan. Dengan hutan itu dia dapat ilmu. Ya. Bagaimana caranya hidup di hutan? Di dalam hutan itu dia dapat ilmu. Ya, ilmu berjalan di hutan. Ilmu hidup di hutan. Ada. Ya. Begitu pula manusia. Kalau manusia tinggal di perbukitan, bagaimana ilmu untuk hidup di situ, cara hidupnya? Ya, di perbukitan itu manusia dapat pengetahuan, dapat ilmu. Ya, untuk hidup di perbukitan itu. Kalau kita tinggal di padang pasir, bagaimana caranya ilmunya untuk hidup di padang pasir? Dengan padang pasir itu kita hidup. Ya, di padang pasir itu tumbuh pengetahuan ilmu untuk menghadapi kehidupan di padang pasir itu. Nah, berbeda daerahnya, berbeda pula pengetahuan yang tumbuh, yang dapat di situ. Nah, jadi tiap-tiap daerah, ya, itu memperjalankan manusia dengan ilmu yang tumbuh di daerah itu. Nah, ya, dengan ilmu itu Allah memperjalankan manusia di daerah itu. Berbeda daerahnya, berbeda pula cara untuk menghadapi kehidupan di daerah itu. Berbeda pula pengetahuannya, ilmunya. Aturan-aturannya. Jadi manusia mengikuti ilmu yang tumbuh di daerahnya masing-masing. Aturan yang tumbuh di daerahnya. Ya, kita hidup di perbukitan, tetapi cara hidup yang dipakai cara orang padang pasir. Tentu tidak sama. Ya, berbeda. Ya. Jadi Allah menghidupkan manusia dengan ilmu. Allah meluruskan manusia dengan ilmu. Memperbaiki manusia dengan ilmu. Yaitu ilmu yang tumbuh di daerahnya masing-masing. Nah, itu. Ya. Dengan itu Allah menghidupkan, menegakkan, memperkuat manusia. Artinya manusia kembali kepada fitrahnya. Harus kembali kepada fitrah. Ya. Alamnya, fitrahnya. Harus kembali ke sana. Untuk meluruskan dirinya. Untuk menghidupkan, menegakkan, memperkuat, memperkokoh jiwa raganya. Untuk itu. Nah, itu. Jadi Allah meliputi tiap-tiap daerah. Minta tolong kepada Allah artinya minta tolong kepada ilmu yang ada di daerah itu. Pengetahuan yang tumbuh di daerah itu. Cara hidup yang ada di daerah itu, ke sana minta tolong. Itu. Kalau kita tinggal di perbukitan, bagaimana cara berburu? Cara mendaki, cara menurun. Ada ilmunya.
Kalau kita tinggal di tepi pantai, bagaimana cara berenang, cara mencari ikan, ada ilmunya. Dengan ilmu itu hidup manusia ditolong. Diperbaiki, ditegakkan. Dengan ilmu itu. Jadi apabila Allah menolong manusia, Allah menolong dengan ilmu. Dengan jalan yang ada di daerah itu. Tentu kita harus memperhatikan daerah itu, mempelajari daerah itu ya. Untuk mendapatkan jalan yang tepat, pengetahuan yang tepat. Aturan-aturan yang tumbuh di daerah itu untuk mengetahui itu. Ya, tentu harus seperti itu. Nah, itu dah. Dengan itu Allah menghidupkan manusia, menghidupkan zat. Ya, tubuh manusia adalah zat, tubuh manusia adalah tanah. Seperti ikan itu kan makhluk, tubuhnya itu zat, tanah. Nah, bentuk ikan seperti itu. Ada siripnya. Untuk menghidupkan tubuhnya itu dengan air. Nah, hidup di dalam air. Nah, bentuk harimau seperti apa bentuknya? Nah, berkaki empat. Nah, untuk menghidupkannya dengan apa? Dengan hutan. Di dalam hutan. Ya, dengan itu dia dihidupkan. Nah, tidak. Manusia seperti itu. Ya, bentuk laki-laki seperti apa? Berbeda dengan perempuan. Dengan apa laki-laki dihidupkan, ditegakkan? Dengan apa perempuan dihidupkan, ditegakkan? Tentu dihidupkan dengan wilayahnya, daerahnya. Masing-masing. Ya. Seperti itulah kira-kira. Ya, berbeda diri kita, ya, berbeda kondisi badan kita, berbeda kemampuan kita, keahlian kita, tentu berbeda pula. Ya, yang menghidupkan diri kita berbeda pula. Nah, itu yang berbeda itu. Kalau orang kecil untuk menghidupkannya bagaimana caranya? Nah, dia bodoh. Bagaimana supaya ya walaupun dia bodoh, dirinya tetap hidup tegak. Bagaimana caranya? Dihidupkan dengan apa? Kalau dia pintar itu dia dihidupkan, ditegakkan dengan apa? Kalau dia menguasai ahli di bidang tertentu, dia dihidupkan dengan apa? Ditegakkan dengan apa? Ya, tentu diletakkan pada tempatnya masing-masing. Ya, tentu seperti itu. Harus seperti itu. Untuk sampai ke sana tentu harus mengenal diri, ya, siapa aku. Apakah kita seekor ikan atau seekor harimau? Atau apakah kita punya keahlian atau tidak? Tentu kita harus mengenal diri. Apakah kita punya kelebihan atau bagaimana? Tentu harus dilihat diri itu. Untuk mendapatkan tempat yang tepat. Itu Allah menghidupkan manusia, menegakkan manusia dengan cara seperti ini. Dan manusia harus mengenal diri untuk sampai ke sini. Kalau tidak sampai, bagaimana caranya? Kalau dia tidak tahu dirinya, bagaimana? Dia harimau, tapi dia tidak tahu dirinya. Dia harimau. Dia seekor ikan, tapi dia tidak mengenal dirinya bahwa dia seekor ikan. Nah,
Bagaimana caranya itu? Tentu bisa-bisa dia keluar dari jalannya. Atau bisa-bisa dia jauh dari Allah, jauh dari ilmunya, jauh dari fitrahnya. Atau, Allah meliputi diri manusia. Allah itu ilmu, jalan. Semakin tepat jalan kita, cara kita, artinya kita semakin menyatu dengan Allah. Makin masuk. Allah makin tegak di badan. Hidup kita, pertumbuhan jiwa raga kita semakin naik. Makin kuat, makin kokoh. Atau, dekat dengan Allah artinya dekat dengan ilmu. Cara yang benar, cara yang tepat. Jauh dari Allah artinya jauh dari caranya, jauh dari ilmunya. Jauh dari tata caranya. Itu jauh itu. Kalau cara kita salah, itu merusak diri. Cara hidup salah. Cara makan salah. Cara bergaul salah. Itu merusak diri. Itu jauh namanya. Jauh dari Allah. Tapi kalau cara hidup kita benar, cara bergaul kita benar, itu memelihara diri. Itu semakin dekat kepada Allah. Semakin tepat ilmu kita, cara kita, tentu jiwa raga kita makin menyatu dengan Allah. Makin masuk deh. Tuh. Itu deh. Semakin benar cara hidup kita, cara bergaul kita, cara kerja kita, tindak tanduk kita, setiap perbuatan kita semakin tepat, ukuran-ukurannya, tata caranya, tata letaknya. Tentu kita semakin menyatu dengan Allah itu dengan ilmu itu. Apabila Allah menyatu dengan tubuh kita, dengan zat. Ilmu itu menyatu dengan tubuh kita, tentu tubuh kita itu, zat itu hidup, tegak, kokoh, kuat, sekeras besi. Itu, sekeras baja. Kalau ilmu itu menyatu dengan badan. Allah menyatu dengan badan kita. Akibatnya tubuh kita, badan kita, fisik kita menjadi keras. Jasmani rohani keras itu. Itu deh. Di situ terbentuk kekuatan. Kalau tubuh kita sudah kokoh, kuat, keras, di situ terbentuk kekuatan, kemampuan. Itu. Kekuatan, kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu di situ terbentuk kekuatan, kemampuan atau keahlian di dalam bekerja, di dalam membangun segala macam. Itu kalau kita sudah menyatu dengan Allah, artinya ilmu itu sudah tertanam di badan. Ilmu yang benar, tata cara yang tepat, jalan yang lurus, itu sudah tertanam pada diri kita. Sudah menjadi kebiasaan kita mempergunakan cara-cara yang tepat, cara-cara yang benar. Sudah menjadi kebiasaan di badan kita dan di sehari-hari. Itu artinya Allah sudah satu di badan, menyatu. Ilmu itu menyatu. Itu deh. Itu hukum-hukumnya. Penyatuan Allah dengan diri, dengan zat. Allah itu tidak bertubuh. Allah itu tidak ada tubuhnya. Tidak bertubuh zat, tidak bertubuh benda, tidak bertubuh cahaya, tidak bertubuh nur. Allah itu fisiknya, tubuhnya tiada. Allah tidak bertubuh, tetapi kekuatannya ada. Dari mana datang kekuatannya?
Kekuatan itu datang dari zat, hubungan antara zat antara benda di langit dan di bumi. Ya, hubungan antara benda antara makhluk itu menciptakan gejolak. Gejolak yang mendorong terbentuknya kekuatan. Nah, kekuatan alam itu. Sudah. Ya. Nah. Jadi Allah itu tidak bertubuh, kekuatan tidak ada di badannya. Ya, kalau tubuhnya tidak ada, tentu kekuatannya tidak tersimpan di badannya. Nah, apabila Allah tidak bertubuh, tentu berdasarkan hukum dia tidak punya kekuatan. Nah, tidak punya kemampuan. Ya, Allah itu dasar hukum, ukuran. Tata letak benda, tata letak zat, tata letak diri, ya, gerak-geri, tata cara yang tepat. Ukuran-ukuran itu. Ukuran-ukuran itu mendorong terbentuknya kekuatan pada diri. Tata cara kita benar, gerak-geri kita tepat, langkah kaki kita, perbuatan tangan kita, cara kita mempergunakan tubuh kita tepat, benar. Ya, itu mendorong tumbuhnya kekuatan. Itu. Ya. Ukuran-ukuran itu dasar hukum atau disebut Allah. Allah itu mendorong terbentuknya kekuatan pada diri manusia. Semakin benar diri manusia, jiwa raga manusia, tata letak diri manusia, tata cara hidup manusia semakin benar, ya, maka di dalam dirinya tumbuh kekuatan yang besar. Itu disebut kekuatan Allah. Artinya kekuatan yang dibentuk dengan dasar-dasar hukum, ya, tata cara yang benar dalam hidup. Ya, tata cara diri yang tepat. Ya, tata letak diri yang tepat. Itu yang mendorong terbentuknya kekuatan yang besar pada diri manusia. Atau disebut kekuatan Allah. Tentu mengikuti tubuh kita. Kalau tubuh kita kecil, tentu kekuatan yang tumbuh kecil pula. Kalau tubuh kita besar, kekuatan yang tumbuh besar pula. Nah, kalau tata letak diri kita tidak tepat, tata cara hidup tidak tepat, kekuatan yang tumbuh di badan sedikit. Nah, apabila tata cara kita tepat, tata letak diri kita tepat, gerak-gerik kita tepat, ya, kekuatan yang tumbuh di badan kita besar. Itu kekuatan Allah. Kekuatan yang ditumbuhkan dengan ilmu, dengan jalan yang tepat, tata cara yang tepat. Kekuatan Allah ada. Kekuatan hukum. Kekuatan yang dibentuk oleh hukum. Allah itu adalah dasar hukum. Allah tidak memiliki kekuatan. Karena tubuhnya tidak ada. Nah itu dia. Nah, kekuatan Allah adalah kekuatan yang tumbuh pada diri manusia, tumbuh pada benda, tumbuh pada makhluk. Seluas langit dan bumi. Nah, itu dia. Itu kekuatan Allah itu. Jadi kekuatan Allah tidak dikeluarkan dengan sembarang enggak. Berapa besarnya kekuatan Allah yang dikeluarkan, yang dipakai di langit dan di bumi, itu berdasarkan ukuran tata letak. Hubungan antara zat antar benda. Tuh, berapa besarnya kekuatan Allah yang tumbuh pada diri kita sebagai manusia. Itu bergantung kepada ukuran tubuh kita, bergantung kepada tata cara hidup kita, tata letak diri. Bergantung di sana. Ini kaji ini mengarah. Benar. Keempat. Jadi semakin dekat kita kepada Allah, artinya cara-cara kita dalam hidup itu benar, makin benar. Tata caranya benar, gerak-geriknya tepat. Tata letak dirinya tepat. Cara dia membawakan dirinya tepat.
Nah, itu artinya dia semakin dekat dengan Allah. Semakin menyatu. Nah, ya, dekat dengan Allah artinya dekat dengan ilmu. Ilmu itu yang menyatu. Apabila ilmu menyatu di badan, Allah menyatu di badan kita. Maka dengan ilmu, dengan Allah, zat itu, tubuh kita didorong, tumbuh, hidup, tegak, berdiri. Kekuatan itu didorong, dipancarkan dari badan kita. Ya. Kemampuan itu. Ya. Apabila ilmu itu menyatu dengan diri kita, ya. Ilmu itu menyatu dengan tubuh manusia apabila manusia terbiasa dengan mengamalkan aturan-aturan itu. Ya, bergerak secara tepat. Bergerak, berbuat. Ya, cara hidup, cara bergaul secara tepat. Terbiasa. Ya, berakhlak benar, makan, minum, ya, segala macam. Itu teratur. Gerak geriknya tepat, tata letaknya tepat, jaraknya tepat, kecepatannya tepat. Terbiasa dengan itu. Maka ilmu itu menyatu dengan tubuh manusia. Allah itu menyatu. Apabila ilmu menyatu dengan tubuh manusia, dengan zat, maka ilmu itu mendorong zat itu tumbuh. Tubuh itu tumbuh. Kekuatan tumbuh dari tubuh. Kemampuan tumbuh. Keahlian tumbuh dari itu. Nah itu. Sehingga manusia itu menjadi orang yang ya, memiliki kelebihan. Memiliki mukjizat. Memiliki keahlian. Memiliki kemampuan di dalam berkuasa segala macam. Itu. Kan nampak. Itu kaji. Ya. Kaji ini dikeluarkan kan sedikit demi sedikit. Ya, mengikuti pertumbuhan. Tentu mengikuti pertumbuhan saya. Kan itu. Kalau pertumbuhan saya semakin tepat, kaji ini juga semakin terbuka. Semakin benar pertumbuhan jiwa raga saya, ya, kaji ini, pelajaran ini semakin berkembang. Nah, itu. Artinya kaji ini, pelajaran ini, ilmu ini dikeluarkan melalui setiap langkah dan gerak-gerik saya. Ya, setiap pertumbuhan saya itu keluar kaji baru, pelajaran baru. Nah, itu. Nah, hukum-hukumnya seperti itu. Kan nampak. Ya. Ini. Jadi kalau kita menginginkan jiwa raga kita itu tumbuh, kuat, kokoh, ya, maka kita harus membiasakan untuk bergerak secara tepat, berbuat secara benar. Tata letak diri harus tepat. Semuanya itu harus tepat ukurannya. Ada. Harus dibiasakan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan yang benar, cara hidup yang tepat, gerak-gerik yang tepat, menjadi kebiasaan sehari-hari. Dengan itulah ilmu itu melekat. Allah itu menyatu di badan. Allah itu ilmu, jalan. Ada. Tubuh kita bergantung, berpegang kepada Allah, kepada ilmu. Itu menyatu. Jadi Allah itu menyatu. Allah meliputi langit dan bumi, meliputi zat, meliputi tubuh manusia. Itu ya. Bukan dekat itu. Allah tidak dekat, tetapi menyatu. Berbeda dengan kami. Kami lebih dekat daripada urat leher manusia.
Kami itu hubungan antara benda, antara zat. Nah, di antara hubungan itu terbentuk kekuatan. Nah, kekuatan yang mampu membunuh manusia. Nah, kekuatan yang mampu menegakkan diri manusia. Itu hubungan. Kami lebih dekat daripada urat leher manusia. Nah, itu hubungan antara zat. Ya, tubuh kita ini kan terdiri dari banyak. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada jantung, ada paru-paru. Ya, ada susunan saraf-saraf. Nah, itu hubungan antara saraf. Hubungan antara saraf, jantung, paru-paru. Hubungan itu menimbulkan gejolak. Mendorong terbentuknya kekuatan. Nah, kalau hubungan itu salah, maka kekuatan yang tumbuh itu merusak diri manusia itu sendiri. Nah, itu hubungan antara saraf-saraf, jantung, paru-paru, setiap bagian tubuh kita, itu tata letaknya salah, jaraknya, semuanya salah. Nah, itu hubungan yang salah, itu menciptakan kekuatan yang mampu merusak diri manusia itu sendiri. Tidak, itulah yang dikatakan kami. Kami lebih dekat kepada manusia. Nah, itu. Kami lebih dekat daripada urat leher manusia. Nah, kami bisa menyiksa manusia dari dalam. Siksaan itu datang dari dalam tubuh manusia atau datang dari luar diri manusia. Bisa saja. Siksaan itu datang dari mana? Nah, atau tata cara yang salah, tata letak yang salah, jarak yang salah. Setiap bahagian tubuh kita itu tata letaknya salah, ukurannya salah. Itu menyiksa manusia itu sendiri. Itu kami. Kami lebih dekat daripada urat leher manusia. Yang dekat itu apa? Akibat. Itu dia. Kekuasaan itu dekat. Allah itu berkuasa untuk membunuh. Berkuasa untuk memecah belah jiwa raga manusia. Berkuasa untuk melukai tubuh manusia. Berkuasa untuk memelihara, menegakkan. Allah berkuasa. Nah, yang berkuasa, kekuasaan itu tumbuh dari mana? Hubungan antara mata, telinga, jantung, paru-paru, saraf-saraf, susunan itu. Kekuasaan tumbuh dari sana. Kekuatan tumbuh dari situ. Kekuatan untuk merusak diri kita sendiri atau kekuatan untuk memelihara diri kita sendiri. Itu datang dari sana. Jadi, apabila tubuh kita itu benar, itu susunannya, saraf-sarafnya, tata letaknya, hubungan antara setiap bagian tubuh kita benar maka tumbuhlah kekuatan di badan kita, kekuatan yang memelihara diri kita, yang memperkuat, memperkokoh, tumbuh kekuatan yang besar. Tapi kalau ada yang salah di badan kita, ukurannya, jaraknya, setiap bagian tubuh itu ada yang salah. Nah, itu kekuatan yang tumbuh di badan kita, itu bersifat merusak atau melemahkan atau melumpuhkan. Nah, itu dia. Itu berbahaya itu. Nah, itu. Apalagi kesalahannya besar. Nah, itu dia. Nampak. Tetapi kalau susunan tubuh kita itu lebih banyak benarnya, susunannya, tata letaknya, ukurannya, jaraknya, benar. Lebih banyak benarnya daripada salahnya. Itu artinya jiwa raga kita masih selamat. Masih bisa diselamatkan. Nah, itu. Tetapi kalau susunan jiwa raga kita banyak yang salah, banyak yang kurang, yang tidak benar, itu sulit.
Ya, di situ tumbuh kekuatan yang mampu memecah belah jiwa raga kita sendiri. Nah, itu dia. Kenapa? Susunan tubuhnya itu. Ya, seperti setan, iblis, bagaimana susunan tubuhnya, sarafnya, jantung, paru-paru, setiap bagian tubuhnya. Nah, itu banyak salah. Di situ terkunci. Jalan untuk menjadi orang benar terkunci di situ. Jalan untuk menyelamatkan diri di situ terkuncinya. Tidak bisa. Nah, itu deh. Jadi orang-orang kafir, ya, di antara mereka ada yang terkunci hatinya untuk masuk Islam. Itu ada. Di antara orang-orang kafir ada yang terkunci hatinya untuk masuk Islam. Karena susunannya, kata letak sarafnya, mata, semuanya, itu enggak tepat ukurannya itu. Sehingga tidak mendorong dia untuk melakukan kebajikan. Nah, itu deh. Ya, kekuatan yang tumbuh di badannya adalah kekuatan yang merusak dirinya sendiri. Itu neraka. Nah, sama dengan orang Islam. Ya. Nah, pertama dia beriman. Setelah dia beriman, kemudian dia keluar dari Islam. Nah, apabila dia keluar dari Islam, ya, maka kemampuannya menurun. Nah, itu jiwa raganya jatuh. Nah, itu, ya. Kalau kita beragama Islam, di dalam Islam itu kita salat, beribadah. Salat itu berfungsi untuk menegakkan kemampuan, kekuatan jasmani rohani. Dengan salat itu jiwa raga kita menjadi kuat, menjadi kokoh. Itu kalau kita Islam. Kalau kita keluar dari Islam, masuk ke dalam agama lain, ya, tentu kita tidak menjalankan salat. Maka jiwa raganya yang kuat, yang kokoh itu runtuh, jatuh. Nah, itu akibatnya. Itu dia. Nah, kemudian dia kembali masuk Islam. Kemampuan itu dihidupkan kembali. Nah, itu. Nah, bolehnya satu kali. Pertama dia beriman. Kemudian dia kafir. Nah, itu. Ya. Kemudian dia kembali beriman. Ya. Setelah beriman yang kedua, yang terakhir dia kembali pula kafir. Maka sesudah itu dia dilumpuhkan. Nah, itu. Nah, kemampuan yang ada di badannya itu tidak ada lagi. Ya, kemampuan manusia. Setelah dia beriman, kemudian dia kafir. Setelah dia kafir, kemudian dia beriman. Ya, beriman setelah kafir. Nah, ya, itu dia mampu untuk memulihkan, untuk mengembalikan dirinya, membenarkan dirinya. Nah, itu. Yang pertama dia beriman, setelah itu dia kafir, kemudian beriman, setelah itu dia kafir yang kedua kalinya. Nah, kafir yang kedua kalinya itu tubuhnya lemah. Jiwa raganya, kemampuannya untuk mengangkat dirinya itu sudah lemah, tidak ada lagi. Tuh, ya, kafir yang kedua. Itu. Pertama dia beriman, kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi. Kafir yang kedua. Itu, ya, itu kemampuannya sudah jatuh itu. Kalau dia ingin kembali tidak bisa lagi. Neraka. Kemampuan untuk mengangkat dirinya tidak ada lagi. Jadi ada ukurannya. Sudah terkunci itu. Tuh. Jadi, ya, manusia itu bertobat setelah dia keluar dari keimanan menjadi kafir. Ya, itu bolehnya satu kali.
menjadi kafir itu bolehnya satu kali. Setelah beriman dia kafir. Bolehnya satu kali. Nah, kafir yang kedua dia sudah dilumpuhkan itu. Kemampuan untuk memulihkan diri, meluruskan diri tidak ada lagi. Keputusannya neraka. Itu hukum-hukumnya seperti itu. Ya, itu kan tubuh manusia kan zat. Tubuh manusia tanah. Kemampuan tanah itu satu kali. Seperti itulah kemampuan tubuh. Ya, tubuh manusia terdiri dari mata, telinga, jantung, paru-paru semuanya. Hubungan antara setiap bagian tubuh manusia, itu mendorong terbentuknya kekuatan, tumbuhnya kekuatan. Itu. Ya, kekuatannya tumbuhnya satu kali. Tapi kalau dia kafir yang kedua, maka hubungan setiap bagian tubuhnya tidak mampu lagi mendorong terbentuknya kekuatan. Tidak mampu lagi, ya, lumpuh, itu lemah. Artinya, setelah dia kafir yang kedua kalinya, kemudian dia masuk Islam, itu ditolak. Atau ditolak aja. Itu dia. Ya. Jadi beriman. Ya, kafir setelah beriman itu satu kali. Bolehnya satu kali. Kemudian beriman lagi. Tetapi kalau setelah dia beriman dia kafir, tidak kembali beriman, itu neraka. Ya. Setelah dia beriman kemudian dia kafir, kemudian sesudah itu dia beriman lagi. Artinya bertobat. Itu satu kali. Tobat ada. Itu dah. Ya. Jadi itu hitung-hitungannya seperti itu. Jadi Al-Quran mengatakan, letakkanlah diri pada tempat yang tepat. Tata letak diri yang tepat. Artinya kita semakin benar jalan kita, tata cara kita, ilmu kita pakai semakin tepat. Cara hidup kita semakin tepat, ukurannya, tata letaknya. Kita semakin menyatu dengan ilmu, menyatu dengan Allah. Itu dah. Kami, kekuasaan kami itu kekuasaan yang tumbuh dari hubungan antara setiap bahagian tubuh manusia. Kekuasaan yang sewaktu-waktu bisa membunuh manusia, bisa menyelamatkan manusia. Jadi kami lebih dekat daripada urat leher manusia. Yang dekat itu apa? Kekuasaan untuk membunuh manusia, kekuasaan untuk menyelamatkan manusia, itu yang dekat di badan manusia. Dari mana kekuasaan itu tumbuh? Kekuasaan itu tumbuh dari tata letak setiap bahagian tubuh manusia. Tuh. Itu dah. Jadi kami itu lebih dekat daripada urat leher manusia. Sedangkan Allah bukan dekat. Allah menyatu. Menyatu dengan zat, dengan tubuh, dengan langit dan bumi itu. Itu berbeda. Tak sama. Itu dia. Ya. Nah, jadi orang-orang yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang tata caranya benar, tata letak dirinya tepat, gerak geriknya tepat, cara bergaulnya tepat. Itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Semakin tepat tata cara hidupnya, semakin benar ukuran-ukuran jiwa raganya, semakin menyatu dia dengan Allah. Allah ada di badannya. Itu dia. Nampak dah. Ya. Apabila Allah menyatu dengan tubuh kita, Allah itu ilmu.
tempat berdiri tubuh. Ya, tempat berdiri zat. Itu deh. Apabila apabila tubuh kita menyatu dengan Allah, maka dengan Allah tubuh kita ini tegak berdiri, hidup, kuat, kokoh. Ujung-ujungnya ke sana. Nah, itu deh. Nah, jadi segala sesuatu berakhir dengan Allah. Segala sesuatu berakhir dengan menyatunya. Menyatunya makhluk, menyatunya tubuh manusia dengan Allah. Ke sana berakhirnya. Nah, itu deh. Itu deh. Ya, Al-Quran mengatakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, ya, itu, ya, dia ya, berjalan kepada Allah sebagai hamba Allah. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, segala sesuatu itu kan zat benda. Apakah malaikat, apakah bangsa jin, bangsa manusia, apakah binatang, tumbuh-tumbuhan, bintang, bulan, matahari, semuanya yang ada di langit dan di bumi, ya, itu dari, ya, di hadapan Allah itu sebagai hamba. Artinya tunduk kepada hukum, tunduk pada ilmu. Nah, Al-Quran mengatakan, ya, engkau mempersekutukan aku dengan patung. Patung itu kan batu, itu benda. Nah, sementara patung itu menyerahkan dirinya kepada Allah. Nah, itu patung itu kan batu, ilmu, dibuat dari batu. Patung dibuat dari tanah. Nah, patung itu kan benda. Dia menyerahkan tubuhnya kepada ilmu, hukum alam. Artinya apa? Sewaktu-waktu hukum alam bisa membuat patung itu retak, pecah. Sewaktu-waktu hukum alam bisa membuat patung itu hancur. Nah, itu artinya apa? Patung itu tidak mampu membentengi dirinya dari hukum alam. Nah, bukan patung saja. Seluruh makhluk, seluruh benda tidak mampu membentengi dirinya dari hukum alam. Nah, hukum alam itu suatu-waktu membunuhnya. Suatu-waktu, ya, melapukkan tubuhnya. Menghancurkan jiwa raganya. Itu hukum alam. Atau, jadi apa yang engkau sembah selain Allah? Apa saja yang engkau sembah selain Allah? Apakah itu patung? Apakah itu Nabi Isa, matahari, benda apa saja yang engkau sembah selain Allah, mereka menyerahkan diri kepada Allah. Atau tidak berkuasa. Itu dia. Ya. Seperti angin, panas, dingin, cuaca, itu bisa melapukkan pohon. Bisa membuat batu itu retak. Atau kita menjadikan patung itu Tuhan. Patung itu sendiri dia menyerahkan dirinya kepada hukum alam. Patung itu sendiri yang kita jadikan Tuhan. Seperti Nabi Isa dijadikan Tuhan, dia sendiri menyerahkan dirinya kepada Tuhan, kepada Allah. Dia tidak mampu membentengi dirinya dari kerusakan, dari proses hukum alam. Tidak mampu. Itu sehingga Al-Quran mengatakan apa yang kau sembah di hari akhirat. Nah, itu, mereka datang kepada Allah sebagai hamba. Apa saja yang ada di langit dan di bumi itu datang kepada Allah sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan. Tidak ada. Apabila patung itu berhadapan dengan Allah, ya, ketika dia berhadapan, ya, dia sebagai hamba Allah,
bukan sebagai Tuhan. Nah, itu. Tetapi manusia menjadikannya Tuhan. Nah, itu salah. Nah, itu dia. Nah, salah jadinya. Ya, nah, itu dia. Nah, jadi apa saja yang disembah selain Allah, ya, mereka juga menuju mencari Tuhan, mencari Allah. Nah, itu ya. Ya. Nah, jadi patung itu nanti kalau ditanya dia tidak mau mengakui. Nah, orang yang menyembah patung di hari akhirat patung itu ditanya, apakah engkau mengakui dirimu Tuhan? Tidak. Manusia menyembahnya. Seperti Nabi Isa itu ditanya di hari akhirat, apakah engkau mengakui dirimu Tuhan? Tidak. Manusia yang menjadikannya Tuhan. Nabi Isa itu pun dia tunduk kepada hukum. Nabi Isa itu punya tubuh itu. Sewaktu-waktu hukum alam, proses hukum alam itu bisa membunuh, menghancurkan tubuh Isa itu. Itu artinya Nabi Isa tidak mampu membentengi dirinya dari hukum alam. Tidak mampu membentengi dirinya dari kekuasaan Allah, kekuasaan hukum alam. Tidak mampu. Sehingga Nabi Isa menyerahkan dirinya kepada hukum, kepada Allah. Dengan Allah, jiwa raganya diselamatkan dengan jalan yang benar. Tidak. Ya, tugas manusia adalah mengikuti jalan yang benar. Bukan menjadikan dirinya Tuhan, bukan. Ada. Tubuh manusia adalah zat. Apabila zat itu berhadapan dengan hukum alam, zat itu bisa pecah, bisa hancur, macam-macam, bisa retak. Tubuh manusia, tubuh Nabi Isa itu zat itu. Patung itu zat itu. Matahari itu zat itu. Ketika berhadapan dengan hukum alam, itu bisa saja hancur itu. Jadi di hari akhirat, sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah, dia juga mencari arsy Allah. Artinya dia berusaha untuk tunduk kepada Allah, Tuhan pencipta alam. Tidak. Patung itu sendiri tunduk pada Allah, tunduk pada kekuasaan Allah. Sementara kita menyembah patung. Nabi Isa itu sendiri dia tunduk pada Allah, tunduk pada hukum. Sementara kita menyembah Isa kan bertele-tele. Nah, itu sebabnya dikaji sumber-sumber kekuasaan itu, dikaji sumber-sumber kerusakan itu datang dari mana, kehancuran datang dari mana, yang berkuasa itu apa, yang menyelamatkan itu apa, tentu dikaji, dipelajari. Nah, kita belum mengkaji, belum mempelajari, langsung saja menyembah Nabi Isa. Isa dijadikan Tuhan. Menyembah patung, patung dijadikan Tuhan. Langsung saja. Mengaji belum, mempelajari belum. Tidak berpikir, tentu buruk akibatnya dah. Kenapa dah? Jadi itulah yang harus kita perhatikan. Kembali kepada Allah artinya kembali mengikuti cara-cara yang benar, jalan yang benar. Itu cara hidup yang benar. Itu dia. Ikuti ilmunya.
Ya, kan itu. Nah, itu dah. Nah, tentu kita harus mempelajari segala sesuatunya untuk sampai ke sana. Saya mengaji, tujuan mengaji untuk mendudukkan perkara, ya, untuk meluruskan manusia, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, untuk mengembalikan manusia pada jalan yang tepat, cara hidup yang tepat. Itu tujuan dari kaji. Nah, itu, ya. Kalau kita berceramah, menceritakan kisah-kisah Nabi dan Rasul, itu buat apa itu? Ya, paling-paling sedikit, ya, yang dapat ada. Nah, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul itu alat untuk mendorong kita beribadah. Ya, itu bukan mengaji itu. Saya mengaji, yang saya kaji itu hukum akibat ilmu. Nah, mempelajari tata cara, tata letak, melihat akibat-akibat. Nah, itu bukan menduga-duga. Nah, kebanyakan manusia selama ini menduga-duga. Padahal segala sesuatu, terjadinya sesuatu itu bukan hasil dari dugaan. Terjadinya kerusakan, terjadinya bencana itu bukan hasil dari dugaan, tapi itu hasil dari hukum akibat. Selamatnya hidup kita, selamatnya diri kita, masuk surga kita, itu bukan hasil dari dugaan, tapi hasil dari hukum akibat. Itu, ya, itu yang harus dipikirkan, dipelajari. Jadi ilmu ini sebenarnya kan tinggi ini. Betul-betul ilmu itu yang kita lihat. Ilmu yang sebenar-benarnya, Al-Quran sebenarnya. Nah, ini dia. Al-Quran yang kita baca sekarang itu kulit. Ya, itu banyak cerita, banyak perumpamaan, banyak kiasan, banyak contoh-contoh. Nah, itu dia. Ya, yang kita jelaskan ini isi dari Al-Quran, ilmu. Ya. Jadi itulah yang harus kita pahami, kita pelajari, kita pikirkan. Kita bicarakan sehingga menjadi jelas dan terang-terang. Demikian saya kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.